Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Reva Widianti dari kelas 44 4A37 dengan NIM 4410251. Jadi dalam video pembelajaran kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai gaya komunikasi Joko Widodo. Dan analisis ini saya ambil dari ringkasan artikel yang ditulis oleh M.Y. Tiastinov Baskoro Wicaksono dengan judul Gaya Komunikasi Politik Presiden Joko Widodo dalam menyikapi isu-isu kebijakan publik melalui media massa. Jadi, setiap presiden itu mempunyai gaya komunikasi politik yang berbeda-beda nih ya pastinya. Antara satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda nih ya. Gaya komunikasi politik ada yang menggunakan komunikasi politik high context dan komunikasi politik low context. Apa sih kira-kira perbedaannya dan apa sih kaitannya gitu ya kira-kira sama Joko Widodo ini? Nanti kita akan bahas di next slide. Dan sedangkan Presiden Joko Widodo ini menggunakan low context communication, di mana bahasa yang digunakan mudah dimengerti, lugas, dan tidak bersayap sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berlainan. Nah, ini dia nih poinnya. Komunikasi politik Presiden Joko Widodo ini dalam menyikapi isu-isu publik melalui media massa tidak optimal karena komunikasi yang dilakukan tidak terkelola dengan baik dan langsung dikomentari oleh presidennya tanpa menggunakan pola juru bicara atau jubir. Nah, kita tahu ya biasanya setiap presiden berpidato atau ia ingin menyampaikan pesan kepada publik itu selalu melalui juru bicara ya, tapi Jokowi ini seringnya dia langsung mengomentari sesuatu nih ya. Seperti zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mereka selalu menggunakan pola juru bicara atau jubir. Dan selanjutnya nih ya, dari perspektif komunikasi lintas budaya, komunikasi yang digunakan Presiden Jokowi adalah low context communication. Nah, ini adalah part terpentingnya karena di slide sebelumnya kita sudah menyinggung nih ya tentang low context communication. Jadi apa sih kira-kiranya itu low context komunikasi gitu ya? Jadi komunikasi konteks rendah adalah bentuk komunikasi langsung tanpa tendeng alih-alih. Setiap ucapan yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo tidak menggunakan kata-kata atau kalimat yang bersayap. Tidak ada penafsiran ganda terhadap setiap kalimat yang terlontar. Kalimat tersebut bermakna tunggal dan tidak menimbulkan interpretasi subjektif pendengarnya. Bahkan yang digunakan adalah bahasa sehari-hari sehingga dapat dengan mudah dipahami khalayak umum. Selanjutnya nih ya, kita akan membahas gaya komunikasi Jokowi nih ya, seringnya itu menggunakan pola-pola kearifan lokal, yaitu budaya arek. Ayo, kira-kira di sini udah ada yang tahu belum budaya arek tuh seperti apa gitu ya? Jadi budaya arek menggunakan pola komunikasi langsung kepada inti permasalahan yang menjadi isu publik. Kadang pula mengadopsi gaya Mataraman. Pola komunikasi yang digunakan tanpa pola Jokowi masih menggunakan pola komunikasi politik populis dan komunikasi relasi. Dan selanjutnya nih ya, menurut Makmur Ghazali strategi komunikasi politik yang digunakan Kabinet Kerja berupa komunikasi politik megapod. Ayo kira-kira di sini udah ada yang tahu belum sih politik megapon atau ada yang pernah dengar tapi sebetulnya belum tahu pasti nih ya politik megapon ini seperti apa. Jadi politik megapon adalah komunikasi politik yang berarti intensitas komunikasi politik pemerintahan Jokowi kala ini berada pada level yang sangat nyaring serta mencerminkan sebuah semangat untuk melakukan interaksi pada sasaran komunikasi yakni publik. Kemudian dari konteks komunikasi kepresidenan ada perbedaan antara Presiden Jokowi dengan periode sebelumnya. Dan menurut Profesor Mujia Raharjo, komunikasi politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi jauh dari standar komunikasi seorang presiden selama ini. Kira-kira kenapa ya? Kenapa seperti itu gitu ya? Jadi Presiden Jokowi ini seringkali memakai baju putih lengan panjang dan dilipat di bagian ujungnya. Penggunaan komunikasi dengan pilihan kosakata membumi, bahasa santai dan tidak formal, juga dingin dan bahasa tubuhnya
Terkadang nih ya, sering tidak sama antara kata atau kalimat yang diucapkan, atau kalimat yang tidak terstruktur nih ya, dan seringkali berhenti dengan kalimat yang belum selesai. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam example atau contohnya nih ya. Sebagai contoh, saat ini baju warna putih lengan panjang laris di pasaran. Tidak hanya itu, banyak orang yang meniru cara berpakaian Jokowi. Baju putih dibiarkan tanpa dimasukkan ke celana itu menjadi salah satu ikonik nih ya dari presiden kita kali ini ya, Bapak Joko Widodo. Dan menurut berita yang tersebar sekarang, perdagangan baju jas menjadi sepi jadi menjadi sepi pembeli nih ya, karena masyarakat meniru pemimpinnya. Dimulai saat pelantikan kabinet Jokowi yang semua menterinya mengenakan pakaian putih. Dan jarang sekali nih ya sekarang kita melihat para pejabat atau menteri-menteri gitu ya menggunakan jas dan berdasi. Sekarang lebih casual gitu ya, menggunakan kemeja gitu. Apalagi meniru pemimpin ini ya Bapak Joko Widodo. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam ringkasan inti. Jadi, gaya komunikasi Presiden Joko Widodo itu menggunakan pola low context communication ketika memberikan informasi kepada masyarakat, menyesuaikan kultur budaya masyarakat setempat. Namun, seringkali informasi yang disampaikan berbeda dengan para pembantunya, yakni menteri atau pejabat setingkat menteri, bahkan pejabat eselon 1 kementerian, sehingga seringnya menimbulkan kegaduhan atau opini yang menjadi bercabang gitu ya di hadapan publik. Hal ini mengakibatkan pengelolaan komunikasi politik presiden menjadi buruk. Oleh karena itu, membentuk tim komunikasi politik untuk mereduksi persoalan tersebut. Jadi, yang uniknya ini dalam pemerintahan Jokowi ini dia membentuk sebuah tim komunikasi politik nih ya, dan gaya komunikasi tersebut di satu sisi membuat tingkat partisipan masyarakat meningkat, tetapi di sisi lain juga memunculkan pencitraan sementara. Dan itu saja presentasi dari saya kali ini, presentasi mengenai analisis gaya komunikasi Joko Widodo. Buat teman-teman semua yang ingin berkomentar atau ingin bertanya, bisa banget langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sebelumnya terima kasih sudah menyimak video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.